Sugiarto, oke. Gimana Pak Sugiarto? Silakan. Tuh, maunya ya jadi yang profesional minimal sama rating A itu, Pak. Iya harus memang begitu. Caranya, Pak. Caranya, ya itu Caranya, Pak. artinya kan saya bilang begini Pak, beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya dalam waktu singkat-singkatnya. Nah memang kata kunci, bagaimana caranya beli semurah-murahnya itu, kan begitu kan Pak. Di mana saya beli, kapan saya beli. Nah kalau kapannya, sekarang, timingnya adalah sekarang, time to buy. Karena apa? Karena sekarang ini waktu yang tepat, banyak properti-properti yang ditawarkan dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, bargaining position kita itu sangat tinggi. Artinya kejadian ini belum tentu berulang kembali loh Pak. Artinya masa-masa di mana benar-benar terjadi buyer's market itu ya tidak seperti saat ini. Saya lihat beberapa, saya hasil-hasil research saya, survei saya lihat hampir semua properti-properti sekarang ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Kalau dulu malah ditawarkan di atas harga pasar, sekarang di bawah harga pasar. Nah tentu supaya dia bertumbuh kembang, kembali Bapak jangan berpedoman kepada harga murahnya saja, tapi tetap harus berpikir tentang lokasi strategis tadi itu. Lokasi strategis itu apa? Lokasi strategis itu adalah lokasi yang marketnya jelas. Marketnya jelas itu dan terukur. Maksudnya apa? Ada rencana, ada terhitung siapa sih marketnya, dan bagaimana daya beli market di situ, dan bagaimana karakteristik pembelinya. Nah itu kan kita ukur. Oh di sini banyak para mahasiswa. Ya tentu kan kita terukur. Mahasiswa itu berapa sih bersanyawanya setahun atau sebulan kalau kita mau beli apartemen? Ya kan? Nah, kalau marketnya di sini dikuasai oleh para profesional. Nah, para profesional itu seperti apa? Berapa gitu loh, Pak. Kalau rumah dia kira-kira rumah ini diminati oleh siapa? Nah, tentu karena aksesnya bagus, dekat ke jalan tol atau rencana pengembangan. Nah, tapi yang paling penting, Pak, perubahannya itu yang perlu Bapak lihat. Jangan Bapak lihat bahwa di situ rame, bahwa di situ bagus. Bukan. Kita ingin ada terjadi perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang paling besar itu adalah disebabkan karena adanya perubahan infrastruktur yang sedang direncanakan ataupun yang sedang terjadi di situ. Perubahan infrastruktur ini apa? Perubahan infrastruktur yang paling bisa memberi peran ataupun nilai yang besar itu adalah infrastruktur dalam pengertian jalan. Misalnya ada rencana jalan tol. Nah, semua kawasan yang dilintasi jalan tol itu pasti mengalami perubahan-perubahan, baik terhadap akses maupun akhirnya perubahan terhadap nilai-nilai properti di sekitar situ. Tapi di sepanjang jalan tol itu, yang paling memberi pengaruh perubahan adalah di mana? Ya di exit tolnya tentu. Jadi jangan Bapak beli tanah di pinggir jalan tol, benar-benar di pinggir jalan tol, tapi jauh dari pintu tol yang nggak ada gunanya. Cari daerah-daerah itu, oh ini ada rencana tol, akan ada rencana pintu tol ke sini, pengembangan ke sini. Nah, dari mana kami tahu? Dari mana saya tahu rencana itu? Nah, ini kan semua sekarang sudah zamannya informasi itu terbuka, Pak. Itu disosialisasikan ke masyarakat. Melalui apa? Melalui Dinas Tata Kota, melalui Bapeda, melalui kelurahan, melalui kecamatan. Nah, semua perubahan-perubahan infrastruktur atau pengembangan wilayah, pengembangan kota itu disosialisasikan. Jadi kita memang harus selain memang melihat itu, kita bisa langsung observe condition. Kita bisa langsung ke lokasi, melihat mana daerah-daerah yang kelihatannya ada potensi untuk berubah. Sebenarnya kan kita nggak usah tanya, kita lihat aja di daerah sepanjang kawasan Indo, kok ini sudah mulai banyak ini ya, kok ini ada begini, wah ini jalannya ini lebar, ini pasti nanti bakal rame, akan ketahuan Pak, terasa itu. Nah, sementara harganya sekarang ini ya pasti harganya betul-betul harga murah lah ya. Nah, cuman yang sekarang ini kalau harga nggak usah dipikirkan, pasti murah. Cuman yang dipikirkan itu berkembangnya itu gitu. Daerah-daerah pertumbuhannya itu di mana. Nah, saya rasa itu Pak yang kalau Bapak tanya persisnya di mana, ya saya bilang di mana-mana ada. Karena kita tahu hampir semua kawasan di Jabodetabek ini mengalami masa-masa pengembangan, mengalami perubahan baik di Jakarta maupun di Bekasi, di Depok, di Bogor, di Tangerang. Saya melihat semuanya terjadi perubahan-perubahan.
Jadi jangan tempat rame gitu, jangan. Perubahannya yang kita lihat. Di daerah sepi tapi bakal berubah. Oh, kan hebat Pak. Harganya kan murah. Mungkin harganya cuma berapa? Cuma 300.000 per meter tanahnya. Tapi nanti begitu terjadi perubahan, bisa jadi 3 juta dia gitu loh. Bayangkan berapa kali lipat itu gitu loh. Pak, kalau kan saya di Cikarang itu Pak, Ya, misalnya kan saya tinggal di Cikarang. Di Cikarang gimana Pak? Kalau di Cikarang Pak? ya di Cikarang memang sudah terjadi perubahan itu, ya kan Pak? Sudah terjadi. Kita tahu di Cikarang itu sudah terjadi perubahan-perubahan. Nah, Bapak jangan masuk ke daerah-daerah yang sudah terjadi perubahan itu. Itu kan sudah terjadi. Mungkin dia sudah lambat, stuck dia gitu. Tapi cari daerah-daerah yang sedang mau melakukan perubahan-perubahan. Gitu, Pak. Jadi ke daerah-daerah sedikit nggak apa-apa, ke pinggir-pinggir sedikit nggak apa-apa. Tapi kan perubahannya itu yang mau kita cari. Kalau ke pinggir-pinggir sedikit kan harganya mungkin masih murah. Tapi kan bakal berubah. Itu yang paling penting. Bakal berubahnya itu. Apalagi kalau Bapak bisa baca ke Pemda setempat perubahan-perubahan, apalagi kalau terjadi perubahan-perubahan zoning. Itu udah pasti luar biasa, Pak. Tanah itu kalau dia belum zoningnya kuning, katakanlah masih hijau, mungkin harga tanah sekitar 150, 100. Tapi begitu dia kuning, 300 langsung. Gitu. Siapa yang bikin itu kuning? Ya itu Pemda. Kapan itu dibuat? Ya itu ada waktu-waktunya. Gitu. Makanya itu yang harus kita baca kalau mau melihat perubahan di daerah itu. Jadi kalau Bapak di Cikarang, Bapak konsentrasi aja Cikarang dan sekitarnya. Saya tahu kok Cikarang itu berkembang juga, terus berubah terus gitu, Bapak. Nah, Bapak cari daerah perubahan-perubahan itu. Itu kalau Bapak pasif. Tapi kalau Bapak aktif, Bapak yang membuat perubahan itu. Jangan tunggu pemerintah. Kita bikin perubahan. Perubahannya bagaimana? Bapak cari lahan-lahan yang relatif murah. Katakanlah misalnya, kalau perlu belum ada suratnya. Gitu, Bapak. Masih girik. Kan murah-murah. Mungkin ya cuma 100, 100. Tapi pastikan bahwa itu bisa diurus sertifikatnya. Bahwa pastikan bahwa ini planningnya atau zoningnya jelas. Nah, begitu Bapak dapatkan, Bapak timbun sedikit, Bapak kasih pagar segala macam, sertifikatnya ada, langsung 50 kali lipat naik. Itu di Pemda Pak yang ngecek zoning itu Pak ya? Ya, Pemda. Itu nggak bisa main feeling so good, nggak bisa Pak. Harus pastikan ke sana. Ada kalanya di Pemda itu begini Pak. Ada kalanya di Pemda, ini existingnya masih begini. Tapi tanya, Pak, kira-kira bisa nggak dirubah? Kadang-kadang dia bilang bisa, tapi diajukan. Berarti ada perubahan terjadi. Tapi ada kalanya dia bilang, oh nggak bisa berubah Pak, ini sudah begini, fix. Perubahannya kapan? Oh nanti tunggu perubahan tata ruang 20 tahun lagi. Berarti nggak bisa apa-apa Bapak, tinggal nunggu 5 tahun. Biasanya 5 tahun itu ada revisi tata ruang. Tapi dia nggak mungkin berubah, karena undang-undang itu dibikin tata ruang itu minimal 20 tahun. Jadi nggak bisa dirubah Pak, setelah tunggu 20 tahun. Tapi ada revisi nggak? Ada revisi. Revisi itu kan tidak merubah undang-undangnya. Revisi itu kan hanya melakukan penyesuaian atau adjustment di daerah tertentu karena ada situasi, ada pengembangan yang sangat-sangat cepat sehingga perlu ada penyesuaian. Nah, Pemda tahu. Atau kalau Bapak misalnya belum ke Pemda, mungkin ke tingkat kecamatan biasanya sudah disosialisasikan itu ke kecamatan gitu. Itu Pak ya, misalnya kan saya ada peta besar itu yang rencana Kabupaten Bekasi itu kan 30 tahun apa berapa puluh tahun itu kan ya? Ya, tata ruang. Itu kalau dilihat misalnya ya di Lipo Cikarang itu kan ada, itu kalau dilihat Orange County itu sebetulnya kalau dilihat di warna petanya tuh sepertinya bukan komersil ya, tapi bisa jadi komersil. Itu berarti itu informasinya nggak terlihat yang di peta besar itu ya Pak ya? Nggak terlihat karena dia melakukan perubahan sendiri dan dia harus melakukan studi sendiri dan dia mengajukan sesuatu ke Pemda. Nah ternyata di Pemda itu memberikan syarat-syarat. Anda boleh melakukan perubahan ini tapi harus begini buat kompensasi dan segala macam. Nah kan bisa begitu Pak. Tapi itu terjadi kalau untuk skala besar. Kalau skala kecil nggak akan mungkin karena nanti cost kita itu nggak cukup gitu loh Pak. Karena dia skala besar, cost-nya cukup gitu loh. Ya, bukan nggak boleh nggak berubah tata ruang? Boleh, tapi kan harus merupakan kajian, harus ada konsultannya gitu loh Pak. Dan nanti ingat bahwa harus disahkan oleh
DPRD. Gitu. Hmm. Perubahan-perubahan itu nggak bisa perubahan atas dasar rekomendasi dari bupati, nggak bisa, harus melalui DPRD gitu loh Pak. Tapi bisa berubah, bisa. Biasanya kalau skala-skala besar ya cost-nya bisa di cover lah gitu loh Pak. Makanya seperti Bapak bilang di Lipo itu ya karena cost-nya gede, tapi karena proyeknya gede ya bisa di cover gitu loh. Pak, kalau kayak seperti Bispak, gudang-gudang kecil itu kira-kira gimana Pak? Rasio-rasionya gimana? Apanya yang Bapak tanya? Yang kayak yield-nya segala macam itu kalau gudang-gudang kecil itu Pak, itu nggak ada di tabel ya Pak? Nggak besar itu Pak. Itu pun kalau ada, itu kan sesaat gitu loh Pak. Atau dia tidak bisa memberikan jaminan. Karena kalau gudang-gudang itu, ya ukurannya kan begitu-begitu aja Pak. Kan nggak mungkin ada lonjakan-lonjakan. Karena kalau ada lonjakan perubahan, kabur orangnya gitu ke tempat lain gitu. Nah, jadi nggak ada yang ya bisa bagaimana begitu. Nggak ada, itu biasa-biasa aja gitu loh Pak. Paling ya kecil lah 20% dapatnya. Umumnya kan kalau gudang gitu kan paling 20% kan Pak returnnya itu. Semua totalnya gitu loh. Yang nggak ada lompatan-lompatannya gitu. Ya memang kalau Bapak mau dapat yang gede ini, yang bisa return on investment 100% itu, ya Bapak harus melakukan sesuatu gitu loh Pak. Jadi, tapi nggak usah jadi developer, masih kita investor. Tapi melakukan sesuatu seperti saya katakan tadi itu. Ya kan, ada tanah-tanah yang murah tapi berprospek. Nah, caranya mungkin misalnya kan gini kan Pak, ada tanahnya itu di dalam. Kan harga tanah di situ katakanlah misalnya 2 juta per meter. Tapi di dalam-dalam dia kan cuma berapa? 300.000 gitu kan Pak. Karena nggak ada aksesnya ke jalan. Nah, sementara di jalan Bapak beli jalan akses ke dalam itu gitu loh. Biar mahal sedikit nggak apa-apa. Tapi supaya punya akses dia ke dalam. Nah, begitu Bapak kuasai, kan ngantong dia di dalam gede gitu loh Pak. Jalan masuknya jadi gede, misalnya 30 meter di depan. Nggak apa-apa lah yang di depan korban sedikit, beli harga mahal. Nah itu semua permainan-permainannya investor itu begitu Pak. Makanya bisa langsung luar biasa kaya raya dia gitu. Ya kalau biasa-biasa aja, normal-normal aja ya dapatnya cuma biasa. Ya cuma 20%. Nah, tapi kalau mau lipat ganda gede-gede ya begitu caranya gitu loh Pak. Tanah ya, misalnya kita beli tanah luas itu sebagian tanahnya dibuat jalan, kita oke ya, itu tidak ada permasalahan Pak ya. Di dalam kan, kita beli tanahnya di dalam, katakanlah ada 5 hektar di dalam atau 10 hektar, kan nggak ada jalannya, kecil, ada juga jalan-jalan gang. Harganya berapa? Ya paling harganya 200.000 per meter, 300. Tapi di pinggir jalan berapa? 2 juta. Yang pinggir jalan itu beli aja tanahnya 2.000 lebar atau berapa, supaya akses ke dalam. Nah, tapi beli dulu aksesnya, baru belakang beli. Jangan Bapak beli belakang, tahu-tahu nanti nggak bisa ada akses. Apa-apa, saya lihat banyak teman-teman itu malah ruko-ruko dibeli di depan sama dia Pak. Akhirnya dibikin jalan masuk doang. Padahal ruko, ada 3 ruko, diberobohin rukonya. Nah, hanya untuk jalan masuk gitu loh Pak. Ya, ruko itu artinya kan tanah yang kita beli, kita jadiin jalan sendiri tidak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah, itu kan dalam perencanaan kita Pak. Oke. Nanti kan kita minta apa, ada site plan-nya nanti kita ajukan gitu. Nah itu yang bisa membuat kita itu menjadi berlipat ganda gitu loh Pak. Tanpa batas itu, nggak ada itu batasnya Pak. Jadi jangan Bapak tergoda ke tempat lain. Di Cikarang Bapak fokus aja, Cikarang banyak gitu Pak. Justru daerah seperti itu banyak sekali gitu loh. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, selamat malam Pak.